Iya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman tilak semua. Siap. Kali ini sharing materinya atau sharing presentasinya tentang unit testing dan TDD. Ada bintangnya pengenalan karena kita cuman introduction aja. Jadi kita nggak akan bahas terlalu dalam karena saya sendiri materi yang TDD itu sama unit testing itu masih mempelajari juga. Jadi kita di sini sebenarnya bukan sharing kisah, tapi sama-sama belajar. Nanti siapa tahu di sini ada yang lebih berpengalaman dan lebih expert, ya itu jadi lebih baik. Siapa tahu malah menggantikan saya di depan. Gitu. Apa itu unit testing dan apa itu TDD? Nanti ya penjelasannya sedikit-sedikit aja. Kalau unit testing itu, adalah suatu metode untuk melakukan pengetesan pada unit terkecil program. Nah, biasanya itu sebuah function secara otomatis. Jadi ngetesnya itu secara otomatis dengan menggunakan kode-kode program. Nah, jadi kita membuat sesuatu otomasi untuk testing sebuah function. Nah, testingnya itu pun dengan kode program juga. Jadi kita coding untuk mengetes kode. Jadi membuat program untuk mengetes program. Nah, itu dia. Nah, kalau di PHP itu ada toolsnya, yaitu ada PHP unit. Itu bisa diinstal di framework mana aja. Kemudian kalau di Laravel itu sudah support PHP unit. Nah, keterangan lebih lanjut, baca dokumentasi Laravel. Di situ sudah lumayan lengkap, cuman untuk contoh-contohnya masih sangat minim kalau di dokumentasinya. Jadi kalau untuk contoh-contohnya dan aplikasinya harusnya cari di tempat lain. Nah, kemudian, ini membuat test case. Jadi di Laravel itu sudah disediakan sebuah folder namanya di app/test untuk membuat program yang untuk testing itu. Jadi kalau kita misalnya mau tes sesuatu, terus codingnya itu nanti di folder tes ini, directory tes ini. Nanti kita buat kelas di situ untuk membuat tes. Nah, kemudian tes kelasnya itu harus mengextend test case. Jadi nanti di dalam folder tes itu ada file testcase.php. Nah, contohnya ini kelas test extend test case. Public function test something is true. Jadi udah jelas banget. Ini tesnya ngapain? Ngetes apa? Ada yang tahu? Tes kebenaran. Tes itu benar. Ya, jadi ini cuma ngetes kalau sesuatu itu nilainya true atau false. Jadi pada berbullian saja. Jadi unit testing itu bukan ngetes gimana ya? Nggak bisa ngetes ya keseluruhan. Jadi dia cuma ngetes value tipe data atau string yang di return oleh function itu. Kalau returnnya 0 ya maksudnya 0, nggak ada returnnya ya nanti ada assertion true itu nanti ada macam-macam, ada assert equal dan sebagainya, terus assert has view. Kalau di Laravel itu ada untuk apakah returnnya itu sama dengan yang kita inginkan, apakah returnnya itu di view itu ada datanya, membawa data atau enggak dan sebagainya. Ini masih unit testing ya, belum masuk ke Laravel. Betul? Ada yang lain? Pertanyaannya? Hah? Kalau PHP unit itu nggak terikat framework apapun. Apa? Itu tools-toolsnya di PHP. Nah, terus ini cara memanggil test case-nya itu dengan cukup ketik PHP unit gitu. Kalau jadi manggilnya di konsol, pakai terminal. Tapi install dulu nanti PHP unitnya. Kalau di Laravel atau install PHP harusnya nggak bisa. Di Laravel udah langsung terinstall, nggak usah install lagi. Nah, kemudian ini misalnya kita punya function yang fungsinya itu pembagian. Nah,
membandingkan nilai hasil bagi dari A dibagi dengan B, variabel A dibagi variabel B. Nah, kemudian fungsi untuk ngetesnya ini yang di bawahnya. Kita isi A itu 8, B itu 2. Kemudian respon itu kalau ini kita udah masuk ke code-nya di Laravel ya. Jadi kenapa yang tadi ini tak kasih warna hijau? Karena kita nyobanya di Laravel. Sudah dibuat garis miring, garis bawah dimiringin warna hijau. Nah, ini kalau di Laravel itu kalau mau manggil dari kelas tes, kalau mau manggil suatu fungsi yang kita tes, itu pakai itu. This call, get, terus slash pembagian itu manggilnya dengan root ya. Jadi itu slash pembagian itu nanti di rootnya. Kemudian variabelnya yang di parsing. Nah, kemudian itu di bawahnya ada assert equals nilai yang diharapkan berapa, kemudian hasil manggilnya itu respon original itu nilainya. Jadi respon itu nanti isinya jadi objek. Oh iya, sorry, ini di depannya harusnya ada dolarnya, ada dolar respon. Tadi cepasnya kurang. Nah, cepat. Nah, itu. Sorry. Nah, hasilnya kayak gini. Nah, itu manggil di konsolnya di paling atas PHP unit, terus bla 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 dan sebagainya, terus ada titik. Nah, titik itu ternyata ada artinya juga. Time not second, memori 5 MB, kemudian oke, one test dan one assertion. Jadi satu tes dan satu assertion itu menegaskan sukses. Jadi hasilnya tegas, berhasil. Nah, di bawahnya itu kalau false. Nah, oh ya, titik tadi itu artinya satu tes dijalankan. Nanti kalau dua tes titiknya 2, kalau tiga tes titiknya 3 gitu. Nah, itu kan. Terus nah, itu kalau true ya, hasilnya kalau assertionnya oke. Nah, ini yang failure 1. Jadi failed assertion that 4.5 match expected. Oh, jadi hasil yang dikembalikan itu 4,5, tapi yang diharapkan adalah 4, kan salah. Nah, kemudian di bawahnya ada message. Itu udah ada message-nya, salahnya di mana. Kemudian pesannya failure 1 tes dan 1 assertion itu 1 assertion tapi failure 1, jadi nggak ada yang sukses. Nah, kita coba sedikit aja tapi ya. Nah, ini kontrolernya yang tadi tak lepas. Terus kemudian ini rootnya tadi yang dipanggil lewat apa namanya, lewat yang kelas tes itu tadi. Ada pembagian, terus variabelnya yang di parsing. Kemudian ini pembagian tes. Nah, ini tadi fungsinya yang saya jelaskan. Terus misalnya nah, ini kan berarti ini berhasil yang dipanggil. Kemudian kalau kita buat ini salah, misalnya kita isi 6 gitu kan. Oke. Nah, ini failure. Jadi nilai yang ini dicocokkan 3, tapi nilai yang dibalikan itu 3, tapi yang diharapkan 4. Kalau kita lihat di sini, ini tadi untuk manggil fungsinya, kemudian ini nilai yang diharapkan dan ini hasil manggilnya. Nah, jadi di sini misal kita punya function di pembagian ini kan punya berbagai macam kemungkinan. Pembagian itu ada pembagian dengan bilangan positif, ada pembagian dengan bilangan negatif. Kemudian kalau pembagian 0 itu seperti apa? Itu kan kondisi-kondisi itu kan sebenarnya kalau testing harus
dicoba semua ya. Jadi jiwa tester itu misalnya nggak langsung saya misalnya 9 dibagi 0 hasilnya tak hingga atau apa penane programnya sebenarnya belum gitu kan. Coba. Makanya harus coba. Kalau kita ngetes secara UI kan kalau ada formnya kan kita masukkan angka 9 terus misalnya dan angka 0 atau langsung di parameternya dimasukkan. Nah kalau di sini kita harus bikin fungsinya satu-satu. Kalau kayak gini bisa, kalau dengan cara ini kita harus bikin fungsinya satu-satu. Pertamanya sih agak kayak ribet ya, tapi nanti di akhir misalnya ada perubahan, ternyata ini yang di function pembagian ini nanti ada perubahan ditambahi apa kondisi apa nanti enak. Misalnya nanti di sini ditambahi if bilangan sama dengan berapa sama dengan 0, nanti return ini itu ngetesnya tinggal manggilnya tinggal PHP unit langsung semua tes akan dijalankan. Jadi kita nggak perlu input 0, input 9 lagi dari awal untuk ngetesnya. Nah contohnya ini pembagian negatif. Nah ini kan. Nah kalau kita jalankan misalnya nah ini kelihatan. Jadi ada 2 tes, 2 assertion dan yang satunya fail, yang satunya gagal. Mana yang gagal? Yang bawah. Yang bawah atau yang atas? Yang bawah. Ya, bukan yang atas. Kan ini tadi saya rubah tadi. Saya ini 8. Oh. Ini kan yang 18 dibagi 2 kan nilainya min 9. Kan kalau istilah lagi, nah udah sukses dua-duanya. Nah misalnya kayak gini, kasusnya sekarang tadi ya pembagian 0, misalnya kita tambahin di kodenya if b sama dengan 0 kan returnnya ini. Else nah ini contohnya nih. Jadi misalnya kita tambahin kondisi kayak gini, kita kan ubah fungsinya dari pembagian yang tadi. Dia kalau pembagian 0, oh gini. Sorry. Kalau pembagian 0 kan tadi harusnya nggak bisa ya. Misalnya ini salah satu saya ganti jadi 0. Ini kan. Nah, dia error panjang nih. Error exception division by 0 kan nggak boleh division by 0. Nah, terus programnya oh iya, yang itu belum, terus akhirnya sama programmernya ditambahi ini.
tambahi kondisi kalau nilai pembagian itu 0. Nah di sini juga tinggal di. Nah kita nambahin tes untuk pembagian 0 berarti. Nah ini sukses. Jadi dia kalau misalnya ada perubahan logik, kita nggak perlu ngetes. Kita kan harusnya kalau ada perubahan logik atau perubahan nambahin if gitu kan, kita juga harus ngetes kondisi yang awal. Misalnya pembagian bilangan positif, pembagian bilangan negatif itu udah benar apa enggak fungsinya. Nah kalau pakai ini kita mau ngetes ini nggak usah nginput. Kalau pakai UI kan nginput satu-satu lagi angkanya. Nah kalau ini kita tinggal panggil aja PHP unit. Oh kalau udah kayak gini berarti nggak masalah. Fungsinya udah lolos itu secara unit testing. Nah gitu. Nah ini kalau cuman kecil kayak gini emang kayaknya wasting time dan nggak worth it ya. Cuman ketika nanti ada function yang if-nya banyak banget dan kita sudah sampai bingung ini if mana yang belum dites. Soalnya kan ketika ada satu if kan menghasilkan 2 kondisi, 3 if, 2 if nanti 4 kondisi, 3 if 8 kondisi dan seterusnya kan. Padahal dalam satu function kita biasanya if-nya itu ada berapa, 5 atau 6 gitu kan. Nah kalau pakai ini kan misalnya merubah satu if kan juga harus saya merubah harus ngetes if yang lain. Jadi kita tinggal manggil if ini saja. Ada pertanyaan sampai sini? Misalnya nanti ada beberapa if, berarti itu dalamnya itu kan Bukan ngecek if, tapi returnnya itu. Misalnya kalau masuk if ini return ini hasilnya. Kalau masuk ini nanti returnnya ini hasil return di akhir fungsinya itu. Kita kan misalnya if A sama dengan 8, terus nanti perhitungannya pakai rumus ini. Tapi kalau if-nya misalnya X sama dengan 7, perhitungannya pakai ini. Nanti kan hasilnya beda atau hasil perhitungannya. Nah itu kan nanti biasanya yang di return. Nah gitu. Jadi yang di tes itu cuman returnnya, hasil returnnya, hasil pengembalian fungsinya itu. Bukan if-nya. Tapi kan di sini kan kita bisa memanipulasi. Oh, aku tadi bikin if X sama dengan 8. Coba di sini aku bikin tes kalau if sama dengan 8. nah itu kan harus tahu dalamnya sendiri. Ya, harus tahu dalamnya. Kalau nggak tahu dalamnya ya nggak bisa bikin ini. Tuh, ini sebenarnya kayak kalau bilang whiteboard testing ya, hampir kayak whiteboard yang testing. Kalau blackboard kan kita benar-benar nggak tahu coding. Pokoknya dites dari UI, harapannya itu seperti ini, nggak tahu di dalam codingnya itu entah seperti apa. Nah, terus kita sedikit tadi tentang unit testing. Ada pertanyaan lain? Nggak ada ya? Nah, kita sekarang masuk ke yang bagi saya juga masih sangat baru. Kemarin dapat materinya itu pas bareng sama Mas Ian ke GDV itu ada TTD. ada sharing ini juga tentang Ini kayak gini. TDD, Test Driven Development. Nah, kata Mbak Wikipedia itu katanya itu Test Driven Development is a software development process that relies on repetition of a very short development cycle. Nah, apa itu? Silahkan dibaca. Sudah dibaca semua? Sudah? Silahkan baca. Kalau Mas itu ya. Mas ya, sudah dibaca Mas? Several business software and personal Wikipedia. Nah, ya seperti itu. Nah, jadi is a software development process that relies on repetition. Jadi dia mengulang-ulang cycle itu suatu siklus
siklus development yang pendek. Jadi pertama itu developernya itu membuat suatu initial failing. Jadi terus initial failing automatic test. Jadi automatic test yang gagal. Jadi kita buat tesnya dulu. Tadi kan sudah dijelaskan tentang unit test ya. Ada code yang akan dites dan ada code yang untuk ngetes. Jadi developernya itu bikin code yang untuk ngetes dulu. Tapi pasti gagal. Karena apa? Nah, nanti akan terjawab. Jadi membuat tes initial failing yang fail, yang gagal, kemudian dan di-improve atau membuat new function yang minimum, function minimum yang intinya bisa membuat yang fail tadi jadi nggak error, jadi oke, jadi pas gitu. Nah, itu pas tes dan finally refactor the code. New code yang standar yang lebih bagus. Refactoring itu nanti juga dijelaskan aja sedikit. Nah, jadi intinya itu cuma itu yang ada di bawahnya itu yang di garis bawah. Testing codes then code. Jadi kita ngetes dulu baru membuat kodenya. Bingung kan, saya juga waktu membaca sebelum ikut acara itu juga bingung gimana ya bikin testing dulu baru bikin kodenya. Nah, kalau di logika itu, jadi kan programmer itu kalau mau bikin function itu harusnya udah tahu dulu functionnya itu mau seperti apa, hasil yang diinginkan, yang diharapkan itu seperti apa. Misalnya yang tadi yang saya contohkan, saya mau bikin hasil fungsi pembagian nih, ya, berarti kan saya harus bikin testing code dulu. Apa benar 8 dibagi 2 itu sama dengan 4? Gitu kan? Terus apa benar min 18 dibagi 2 itu sama dengan min 9? Kita kan jadi dibalik gitunya. Jadi kita membuat testingnya dulu baru membuat codingnya. Nah, ini siklusnya. Jadi write the fail test, kemudian yang ini itu make to the code works, kemudian rewrite the code better. Ini yang refactor. Jadi kadang kan ketika yang penting code-nya untuk yang supaya bisa lolos tes dulu. Dia nge-code biar lolos tes dulu. Asal aja nggak apa-apa. Mau rapi atau enggak, atau mau codingnya itu bagus atau enggak, yang penting pas lolos dulu. Nah, nanti kalau udah lolos semua sesuai kondisi yang diinginkan baru refactor. Refactor itu memperbaiki, misalnya ada beberapa function yang dipanggil berkali-kali atau ada kode yang duplikat. Di if ini ada kode ini, di if ini ada kode ini, nanti diambil dibikinin function sendiri biar dia rapi. Nah, sebenarnya metodenya tuh saya coba ini aja ya. Tadi kan buat testing code-nya dulu. Jadi kita buat dulu kalkulator tes misalnya. Kita copy aja. Kita copy aja sebagian. Tutup PHP-nya dulu. Enggak usah, enggak pakai. Nah, misalnya nanti di dalam kalkulator itu yang ingin kita buat pertama itu perkalian misalnya. Jadi kita punya dua variabel agar sama, misalnya A, kita isi dulu misalnya A itu 3,
dan B misalnya diisi yang Z misalnya 10, yang U 2. Terus misalnya atau gini aja dulu. Nah, kita jalankan pada unitnya. Nah, ini sudah terbaca 4 tes, tapi cuma ada 3 exception tuh 3 penegasan karena yang ini masih kosong, belum ada apa-apanya. Nah, coba kita isi pakai ini. Nah, ini kan kita dapat error dari tes yang tadi. Nah, ini di kalkulator tes yang ada errornya. Errornya Tes pemanggilan. kalkulator tes line 14. Nah, di sini dia nggak nemu ini karena dia belum ada. Nah, jadi kita bikin dulu fungsinya. Nah, ini kan kemudian nah, gini misalnya. Apakah sudah benar? Oh, ternyata masih salah. Masih ada yang error. Masih sama errornya. Kenapa? Karena ternyata loopnya belum dibuat. Misalnya kayak gitu. Terus sampai dia dapat itu benar. Nah, ini masih Kebaca 3. ya masih kebaca 3.
Nah, di sini dia masih call-nya yang ini dan dia masih kurang untuk assertnya. Jadi yang paling bawah tadi. Jadi kurang yang ini. Double S. Nilai yang diharapkan adalah 5. Kemudian ini hasil. Itu salah. S-nya double. Dolarnya dolar. Di sini. Nah, ini ada sekarang udah punya 4. Failed assertion that all methods expected 5. Jadi fungsinya yang perkalian tadi belum mengembalikan nilai apapun. Nah, kemudian baru yang ini ya return. Ini adalah ini masih salah. Ternyata yang dikembalikan adalah 20, tapi yang dihitungin 5. Berarti yang salah yang di sini. Nah, ini kan kita udah dapat yang benar kan? Oh, berarti satu kondisi perkalian udah ketemu. Nah, sekarang kita tinggal nambahin lagi di sini. Oh, kemungkinan lagi untuk perkalian itu misalnya perkalian dengan bilangan apa? Negatif. Tambahin lagi public function test pembagian negatif. Terus dengan perkalian dengan pecahan dan sebagainya. Apakah sudah memenuhi? Atau di sini misalnya diharapkan nanti tambah lagi function untuk pembagian kayak yang tadi. Terus bikin tes lagi di sini kalkulator tes. Ini nama tes. Nah, seperti itu dan seterusnya sampai satu function itu selesai kita kerjakan. Emang kalau kita lihat apa ya? Prosesnya itu berbelit-belit ya, masa harus bikin tesnya dulu. Kalau kita kan biasanya kalau mau bikin function ya langsung di-code functionnya, nanti ngetesnya ya dijalankan. Kadang kita input manual lewat UI. Nah, kalau ini tinggal lewat terminal aja. Cuman ya kelihatan 2 kali kerja. Ada pertanyaan? Ya? Mungkin apa yang dari awal tadi. Jadi bisa nggak dari awal itu mau jalaninya per fungsi? Jalaninya per fungsi. Oh, yang ngetesnya Untuk banyak perkalian aja positif. setelah itu sekali jalan PHP unit itu langsung. Oh, tapi ada sebenarnya perintah PHP unit itu ada parameternya. Enggak, soalnya bayangin kalau itu ada banyak PHP itu ada udah banyak banget gitu kan, ya sampai ratusan gitu. Kalau kita masuk PHP unit wah banyak sekali, orang bingung orang. Oh, ini kalau dia error berhenti. Ya. Jadi kalau dia error berhenti. Dan masalahnya kadang kalau ada sama saya ada sebuah fungsi di sini sama fungsi sini. Jadi kalau fungsi ini jalan buat fungsi ini jadi error, itu kadang-kadang ada. Nah, malah itu bagusnya di sini. Kita bisa tahu. Kita kan kalau TDD kan kita nggak mungkin dari awal langsung jalanin misalnya 100 tes gitu kan. Kita kan jalannya satu-satu. Dari awal kita bikin 1 tes dulu, oh jalan, terus habis itu nambah jadi 2 tes, 3 tes, 4 tes. Nah, ketika nanti satu fungsi misalnya satu kelas itu selesai, misalnya ada banyak fungsi kan baru kita hit. Terakhir itu baru akan ada banyak fungsi. Nah, harusnya nggak masalah itu karena dari awal oh ini lolos. Tes pertama lolos, ketika nambah fungsi tes kedua lolos. Tes ketiga nambah lagi lolos lagi. Pas misalnya aku mau ubah fungsi terus bikin tes lagi yang ke-10 misalnya. Oh, gagal.
berarti kan aku akan kembali ke fungsi yang baru aja tak bikin, yang bikin gagal toh. Kenapa ini bikin gagal? Perbaiki, berhasil, nambah lagi jadi 1 1 1 1. Nah, ketika kita sudah punya misalnya 500 tes ya, kita ubah di fungsi apa misalnya perkalian. Oh ini ternyata harus tak rubah seperti ini, rubah apalah validasinya atau apa gitu kan. Terus oke ini kayaknya udah bener nih, kita programmernya ini logiknya udah kelihatan bener. Terus kita jalani tes ini kan otomatis program yang untuk tes ini kan akan menjalankan 500 fungsi, 500 testing. Nah kalau dari salah satu, kalau dari perubahan kita itu tadi menyebabkan error kan ketahuan di file ini line sekian ini menyebabkan error nih function ini, kita kan tinggal balik ke sana. Atau kalau ada impact dia juga akan memberikan ini, memberikan notifikasi. Oh tadi aku merubah ini ternyata di sini juga bikin error. Nah, nanti kan kelihatan malah langsung tahu, kita nggak harus kita bisa tahu ternyata ini menyebabkan impact. Gitu. Enggak. Kalau tentang itu hubungan sama database benar-benar database dengan isi ya? Nanti Nah itu kalau kita mau benar-benar ngetes database-nya, kita harus connect ke database. Tapi kalau kita cuma mau ngetes fungsinya aja, ada trik untuk testing ini, kita bikin fake object hasil database-nya. Jadi kita bikin fake, kita kan udah tahu dari database itu yang mau diambil itu data ini. Nah kita bikin fake object-nya. Fake object-nya bisa bikin coding sendiri, bikin kelas yang return object, atau di PHP itu udah ada nama toolsnya namanya Mockery. Di Laravel udah support sih untuk Mockery, cuman saya sendiri masih belajar juga untuk yang Mockery ini sejak beberapa saat yang lalu, beberapa lama yang lalu itu. Nah kalau database itu berarti benar-benar kita isi database gitu kalau kita. Kalau mau ngetes database-nya iya. Tapi kalau cuma mau ngetes bikin functionnya nggak perlu data real, kita bisa bikin fake object tadi. Kalau pas kemarin nyimak materinya itu sih, dia kalau bikin unit test kayak gini di awal-awal, misalnya belum ada database-nya atau database-nya belum siap. Misalnya saya kan biasanya bikin tugas database, tapi di meeting kita udah tahu konsepnya ini programmer mau jalan duluan, ternyata database-nya belum siap kan. Dia gimana mau kerja kalau database-nya belum siap? Daripada nunggu akhirnya ya itu salah. Kalau di unit testing, di TDD itu dia bikin fake object. Untuk yang penting bisa jalan dulu. Tes tesnya sama fungsinya bisa dibikin. Bisa code sendiri untuk bikin fake object atau lewat Mockery. Nah kalau di nah ini mocking facet fasad di sini pakai ini. Nah tadi ini dia kan semua fungsi dijalanin sekali kali ini. Nah ini satu tesnya. Jadi kalau di fungsinya itu, nah ini hello test itu kan dia manggil view, kemudian view-nya itu bawa data array, halo semua itu. Tulisan di view itu akan menampilkan tulisan ini halo semua. Entah nanti di view itu nampilinnya warnanya merah atau di bold atau ditaruh di mana itu nggak bisa dites. Maksudnya itu dilihat aja kan udah bisa gitu. Maksudnya kalau ini kan kita pengen memastikan data halo test itu benar-benar sampai ke view apa enggak, benar-benar terbawa apa enggak. Nah itu pakainya. Nah ini tesnya. Jadi dipanggil dulu fungsinya yang halo. Ini lewat di rootnya udah didefinisikan. Ini mana tadi? Nah ini kemudian SPU data terus halo semua. Nah data itu adalah nama variabelnya tadi loh. Kan ini kan, nah ini data. Apakah data itu isinya halo semua atau bukan?
Nah nanti kalau bawahnya array ya tinggal didefinisikan aja di sini nanti array ini isinya apa saja yang mau dibawa, yang mau ditampilkan. Ada pertanyaan lagi? Mas Ian? Ya. Salam? Oh, udah nggak ada pertanyaan? Udah. Jam berapa ini? Aku udah nggak nanya. Jam 2. Mas Nuli mau nanya itu? Mas Nuli mau nanya? Ya nanti tanya secara pribadi. Baik, terima kasih teman-teman. Jika tidak ada pertanyaan, terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat dan bisa kita terapkan di sini ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari. Terima kasih, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.